A'udzu billahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farasna bihim. Ayyuhal ikhwah al-bararah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada acara Hikmah Ramadan. Kita selalu berharap bulan Ramadan tahun ini akan menghantarkan spiritualitas kita semakin melambung tinggi dan kita menyadari akan kesalahan-kesalahan masa lalu dan kita akan selalu mendekat kepada Allah agar kita bisa membersihkan jiwa kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara Hikmah Ramadan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dengan tema carilah Tuhan di gubuk orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang hancur hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi di mana Nabi Musa alaihissalam berkata, qala Musa ibnu Imran, Nabi Musa bin Imran berkata, ay rabbi aina abkika, wahai Tuhanku, di manakah aku bisa menemukanmu? Qala, kemudian Allah berfirman berkata, abghini indal munkasarati qulubihim, wahai Musa, temuilah aku, carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Inni udinu minkum kulla yaumin ba'an walau la zalika lahadamu. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak satu ba', sekitar 2 lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti roboh binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Zuhud halaman 95. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah merupakan madrasah ruhiyah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana aku bisa menemuimu wahai Tuhanku, Allah mengatakan, carilah aku wahai Musa di sisi hati orang-orang yang sedang hancur, yang sedang merana, yang sedang bersedih. Karena aku sangat dekat dengan mereka. Sangat dekat sekali. Karena sesungguhnya bila aku tidak demikian, maka mereka akan roboh atau binasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyeru terhadap kita semua yang telah dilakukan oleh kekasih atau hambanya yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang meminta bantuan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana akhlak keluarga suci Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan ketika Imam Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, rumah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib selalu terbuka. Beliau selalu open house untuk menampung orang-orang miskin dan memberikan makanan terhadap tamu-tamunya. Kemudian ada seorang yang diberi makanan oleh Imam Hasan dan dia tidak memakan makanan tersebut, tetapi makanan itu dibungkus untuk dibawa. Kemudian Imam Hasan bertanya kepada orang tersebut, wahai Bapak, mengapa engkau tidak memakan makanan itu? Apakah makanan itu tidak enak? Atau ada dari anggota keluargamu yang memerlukan makanan?
nanti akan aku berikan lagi. Makanlah makanan itu, nanti akan aku berikan lagi. Kalau ada di antara anggota keluargamu yang memerlukan makanan. Orang tua tersebut berkata terhadap Imam Hasan, bukan begitu, tetapi aku ingin memberikan kepada seorang tua yang selalu duduk dengan hanya memakan roti kering. Lalu Imam Hasan alaihi salam berkata terhadap orang tua tersebut, tahukah engkau siapakah orang tua yang memakan roti kering tersebut? Dialah yang memberikan makanan ini kepadamu dari hasil kerjanya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, di mana beliau selalu mendermakan harta yang beliau miliki untuk membantu sesama. Itulah akhlak ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Setelah mendengar itu, orang tua tersebut menangis dan mengatakan, sungguh mulia kalian, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlul bait, innahu hamidum majid. Dia mengatakan demikian, di mana rahmat Allah dan keberkahan diberikan kepada kalian, dituangkan, ditumpahkan kepada kalian, wahai keluarga kenabian yang suci. Dan begitulah apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain dikatakan, ta'rifu ilallah firraha ya'rifuka fisyaddah. Kenallah kepada Allah di waktu bahagia, maka Allah akan mengenalmu di waktu berduka. Jika kita dalam sebuah kebahagiaan, bahkan dalam keadaan sempit pun di dalam Al-Quran, fis-sarra wa darra, kita bersama-sama diperintahkan untuk berderma. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau dikatakan nasirul yatim, sebagai penolong anak yatim, nasirul masakin, sohibul masakin, teman, sahabat orang-orang miskin, orang-orang fakir. Beliau maha dermawan, tetapi ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan beliau bagaikan hembusan angin yang kencang sekali. Maka oleh karena itu Tuhan bisa ditemukan di gubuk-gubuk orang-orang miskin. Tuhan dapat ditemukan pada orang-orang yang hatinya sedang hancur. Kita datang menghiburnya, memberikan bantuan terhadapnya. Tuhan tidak mesti bisa ditemukan di sajadah-sajadah yang harum atau tempat-tempat mihrab beribadah yang mewah. Tetapi ternyata Tuhan dalam hadis qudsi ini mengatakan terhadap Nabi Musa alaihi salam, yang maknanya adalah datangilah orang-orang yang hatinya sedang hancur. Karena mereka yang hatinya sedang hancur itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya berharap kepada Allah. Begitu juga orang yang terjolimi. Mudah-mudahan Ramadan bisa membawa kita kepada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah dan keluarga suci beliau. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.